Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pembelajaran tematik kelas 5, tema 4, subtema 2. Adapun tujuan pembelajaran bisa dilihat di sini, silakan. Oke, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Berikut ini beberapa gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Yang pertama, angina, penyakit angina atau angin duduk, ditandai dengan ketidaknyamanan dan nyeri pada dada. Yang kedua, jantung koroner atau arteri koroner. Jantung koroner merupakan salah satu penyakit yang paling umum dari sistem peredaran darah yang menyerang orang dewasa. Yang ketiga, hipertensi atau tekanan darah tinggi, menyebabkan jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah. Yang keempat, hipotensi atau tekanan darah rendah adalah kondisi di mana tekanan darah di dalam pembuluh arteri menurun. Yang kelima, aterosklerosis adalah penyempitan atau pengerasan pembuluh darah karena adanya penumpukan lemak, kolesterol, dan zat sisa lainnya di dinding pembuluh darah arteri. Keenam, varises. Varises adalah pembuluh darah pena yang membengkak dan tampak menonjol di permukaan kulit serta berwarna keunguan. Makna sebuah pantun dapat kita lihat pada bagian isi, yakni baris ketiga dan keempat di setiap pantunnya. Dengan memahami isi pantun tersebut, pembaca akan dengan mudah memahami maksudnya. Perhatikan contoh pantun berikut. Ibu-ibu pandai menjahit. Jahitan dijual ke teman-teman. Agar tidak tertular penyakit, cucilah tangan sebelum makan. Makna pantun tersebut terdapat pada baris ketiga dan keempat, yakni kita harus mencuci tangan dahulu sebelum makan agar tidak tertular penyakit. Kesehatan pada darah. Di antara gangguan kesehatan yang menyerang darah adalah sebagai berikut. 1. Anemia. Anemia merupakan penyakit yang disebabkan oleh kekurangan sel darah merah. 2. Kanker darah atau leukemia. Gangguan ini disebabkan oleh sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali. 3. Hemofilia. Gangguan ini disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Yang keempat, talasemia merupakan penyakit kelainan darah yang diakibatkan oleh faktor keturunan atau genetika. Kelima, demam berdarah. Demam berdarah merupakan infeksi virus yang menyerang trombosit atau keping darah. Kalian masih ingat pembahasan tentang jenis-jenis pantun? Dalam membuat pantun, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. 1. Tema pada pantun. 2. Jenis pantun. 3. Sajak atau rima pada bagian sampiran dan isi pantun. Sajak atau rima adalah bunyi akhiran pada pantun. Contoh, perhatikan contoh pantun berikut. Pergi jalan-jalan ke pasar, tidak lupa membeli surabi. Bila kamu rajin belajar, pasti kamu akan berprestasi. Kata pasar di baris pertama memiliki kesamaan sajak atau rima dengan kata belajar di baris ketiga. Kata surabi memiliki sajak atau rima yang sama dengan kata prestasi pada baris keempat. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas tentang properti tari. Fungsi dari properti ini, selain membuat tarian lebih menarik, juga memperjelas makna dalam tari yang dibawakan. Selain properti, dalam pementasan tari diperlukan pula tata rias dan busana. Fungsi dari tata rias ini adalah untuk memperindah penampilan dan memperjelas tema yang disampaikan dalam tarian yang ditampilkan. Perhatikan contoh gambar tarian
Perhatikan contoh tarian berikut. Yang pertama, tarian Sekapur Siri. Tarian ini merupakan tari persembahan. Tari adat Jambi ini banyak persamaannya dengan tari Melayu. Properti yang digunakan adalah cerano atau wadah yang berisikan lembaran daun sirih, payung, dan keris. Baju kurung atau adat Jambi. Ada juga iringan musik langgom Melayu dengan alat musik yang terdiri dari biola, gambus, akordion, rebana, gong, dan gendang. Yang kedua, tari sere. Tarian ini berasal dari Nusa Tenggara Barat. Tari ini diiringi musik tambu atau tambur. Hingga kini tari sere masih tetap eksis dan selalu digelar di pertunjukan saat penyambutan tamu-tamu penting pada acara-acara pemerintahan maupun perayaan lainnya di Nusa Tenggara Barat. Tanggung jawab sebagai warga dalam mengambil keputusan. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia terhadap tingkah laku perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab dapat pula diartikan sebagai wujud kesadaran atas kewajibannya. Berikut ini beberapa tanggung jawab individu sebagai anggota masyarakat. 1. Saling menghormati sesama warga. 2. Menolong tetangga yang membutuhkan bantuan. 3. Memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan. 4. Meningkatkan rasa solidaritas sebagai sesama warga masyarakat. 5. Berperan aktif dalam bermusyawarah dan mengambil keputusan. Isi, makna, dan amanat pantun berdasarkan usia. Jenis pantun terbagi menurut usia dan isi atau makna. Berdasarkan usia, pantun dibedakan menjadi pantun anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua. Mari kita ingat kembali cara menentukan isi atau makna dan amanat pantun. Perhatikan contoh isi atau makna dan amanat pantun berdasarkan usia berikut ini. Yang pertama, pantun anak. Pergi ke warung membeli koran, sekalian membeli benang. Ayo main kejar-kejaran, badan sehat, hati pun senang. Isi atau makna pantun adalah bermain kejar-kejaran agar badan sehat dan hati senang. Sedangkan amanat pantun adalah anak-anak sebaiknya bermain agar hatinya senang. Yang kedua, pantun anak muda. Bunga cantik namanya seroja, hewan cantik namanya rusa. Jalan-jalan kemana saja, pergi ke kota atau ke desa. Isi atau makna pantun adalah jalan-jalan kemana saja, ke kota maupun ke desa. Sedangkan amanat pantun adalah ajakan untuk jalan-jalan ke desa atau ke kota. Yang ketiga, pantun orang tua. Banyaklah hari antar hari. Ulangi, banyaklah hari antar hari, tidak semulia hari Jumat. Banyaklah nabi antara nabi, tidak semulia Nabi Muhammad. Isi atau makna pantun adalah banyak nabi namun tak semulia Nabi Muhammad. Sedangkan amanat pantun adalah nabi yang paling mulia adalah Nabi Muhammad. Tanggung jawab terhadap lingkungan sekolah. Selain kita memiliki peran dan tanggung jawab dalam lingkungan masyarakat, kita pun memiliki peran dan tanggung jawab dalam lingkungan sekolah. Sebagai warga sekolah, tentu kita menginginkan agar lingkungan sekolah dalam keadaan yang aman dan nyaman. Berikut ini beberapa contoh tanggung jawab siswa di sekolah. Yang pertama, belajar dengan rajin dan tekun. Yang kedua, mengerjakan tugas-tugas sekolah. Yang ketiga, melaksanakan tata tertib sekolah. Yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Dan yang kelima, pemilihan ketua kelas. Gangguan organ peredaran darah manusia. Beberapa penyebab gangguan organ peredaran darah adalah penyumbatan pembuluh darah dalam jantung oleh lemak, penyempitan pembuluh darah, terlalu lama berdiri, kekurangan zat Hb dan zat besi, faktor usia, polusi, radiasi, merokok, obesitas, dan kelainan genetik pada darah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan tubuh manusia menurut Hendrik L. Bloom adalah sebagai berikut. Yang pertama,
Perilaku masyarakat. Perilaku atau gaya hidup yang sehat akan menunjang dan berdampak semakin meningkatnya kesehatan. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan yang bersih sangat berperan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Yang ketiga, pelayanan kesehatan. Ketersediaan klinik kesehatan dan rumah sakit yang mudah terjangkau akan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Yang keempat, keturunan. Ada sebagian penyakit yang tidak dapat kita hindari, yaitu penyakit keturunan. Unsur-unsur persiapan dalam peragaan tari. Pola lantai merupakan garis yang dilalui oleh para penari ketika memeragakan gerakan-gerakan tari. Pola lantai dalam tari kreasi daerah tentu saja memiliki arti. Garis lurus memberikan kesan lembut, dan garis mendatar memberikan kesan istirahat. Sementara garis melingkar atau melengkung memberikan kesan manis. Garis diagonal memberikan kesan kuat. Berikut ini beberapa contoh tarian kreasi daerah yang membentuk pola lantai. Yang pertama, lurus. Contohnya, tari saman dari Aceh, tari serimpi dari Jawa Tengah. Yang kedua, melengkung. Contoh, tari makbadong dari Sulawesi Utara dan tari randai dari Sumatera Barat. Yang ketiga, diagonal. Contoh, tari gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan dan tari sekapur siri dari Jambi. Ya, demikianlah pembelajaran kita tema 4 subtema 2 tentang gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Untuk lebih jelasnya mungkin anak-anak bisa membaca di buku langsung. Terus semangat tentunya, dan tetap dijaga ibadahnya. Semoga pembelajaran berikut jadi lebih bermanfaat. Lebih dan kurang, Ustaz minta maaf. Secara kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.